Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kekristenan percaya bahwa kita memiliki hubungan yang dekat dengan sorga. Lalu pertanyaannya, kenapa kekristenan yakin bahwa dia memiliki hubungan yang dekat dengan sorga? Mungkin saudara berkata, tapi setiap agama akan percaya bahwa dia memiliki hubungan yang dekat dengan sorga. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang berkata bahwa dia memiliki hubungan yang dekat dengan sorga karena dia merasa begitu, dia percaya begitu. Tetapi tahukah saudara bahwa kita bisa membuktikan kenapa kekristenan memiliki hubungan yang dekat dengan sorga? Yang pertama, kita tahu persis bahwa kelahiran Yesus bukanlah kelahiran manusia biasa. Kenapa saya bilang kelahirannya bukan kelahiran manusia biasa? Karena kelahiran manusia biasa adalah kelahiran dari hubungan suami dan istri. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Kristus lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Dan itu berarti benih sorgawi ada di dalam Maria untuk dia mengandung dan melahirkan anak. Lalu dalam kehidupannya, kuasa sorga menyertai dia. Bahkan Alkitab berkata, keluar dari baptisan apa yang terjadi? Suara dari sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sampai peristiwa kematiannya, dia menyerahkan hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang mati karena diambil hidupnya, tetapi dia mati karena menyerahkan hidupnya. Dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti paku tidak bisa mengambil hidupnya, salib tidak bisa mengambil hidupnya, mahkota duri tidak bisa mengambil hidupnya, cambukan tentara Romawi, siksaannya tidak bisa mengambil hidupnya, bahkan darah yang mengalir keluar seluruh tubuhnya tidak dapat mengambil hidupnya. Hanya ketika dia menyerahkan hidupnya, dan bukan hanya itu, dia mati. Pada hari yang ketiga, Alkitab berkata dia bangkit dari kematian. Kuasa sorga membangkitkan dia. Dan kemudian dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Lalu kemudian akan datang kembali dari sorga untuk membawa kita supaya di tempat di mana dia berada, kita berada. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekristenan percaya bahwa kita adalah orang-orang yang ada di muka bumi. Tetapi kita tidak berjalan dengan kuasa dari bumi ini, tidak berjalan dengan kekuatan dari bumi ini, tetapi kuasa sorga menyertai kita. Itu sebabnya Alkitab dengan tegas bilang, satu orang bertobat, seluruh isi sorga bersorak-sorai. Ada pesta besar di sorga. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari sorga. Karena itu dunia boleh bergejolak, kita punya kepastian, supply kebutuhan kita. Oh, kebutuhan kita akan selalu dicukupi, bukan dari dunia ini, tapi sorga yang menjamin buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena di tengah dunia yang keras seperti hari-hari ini, selama kita menempatkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang kuasa kenaikan Kristus. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena dia berasal dari sorga, dia kembali ke sorga. Saudara tahukah bahwa nabi-nabi berbicara tentang sorga tapi tidak punya kepastian tentang sorga. Para filsuf mengupas arti sorga tetapi belum tahu apa artinya sorga, apa makna sorga, sehingga kalau orang tanya kepada kau pastikah masuk surga, dia berkata saya harap demikian, ya kan. Orang-orang baik, orang-orang tokoh-tokoh agama bicara tentang sorga tetapi tidak ada punya jaminan sorga sama sekali. Tanyakan kepada dia bagaimana sorga itu, dia bilang sorga, saya mudah-mudahan akan masuk ke sana. Tetapi tahukah saudara, Yesus dapat berbicara tentang sorga. Kenapa Yesus dapat, dan bahkan dia satu-satunya yang paling sah untuk berbicara tentang sorga?
karena dia berasal dari sana. Saudara bisa bayangkan nggak? Saudara tidak mungkin bisa cerita tentang sebuah negara. Misalnya, saudara nggak mungkin cerita tentang Afrika Selatan. Saudara nggak mungkin bisa cerita tentang Nigeria kalau saudara tidak pernah tiba dari sana. Tapi kalau orang cerita Nigeria dan kita tanya, betul kalau dia bilang, saya berasal dari sana, baru kita percaya. Orang sekarang sedang bicara tentang sorga. Nabi-nabi bicara tentang sorga. Buku-buku ditulis tentang sorga. Orangnya sendiri tidak pernah tiba di sana. Alkitab buku yang paling tepat untuk sorga. Yesus bicara tentang sorga. Dia berasal dari sorga. Dia kembali ke sana. Yohanes pasal 14 itu yang sedang kita pelajari. Saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu sudah boleh ambil Alkitab. Lalu catatan mungkin alat tulis untuk kita sama-sama mempelajarinya firman Tuhan ini. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus memang berkali-kali bicara bahwa anak manusia akan menderita, anak manusia akan sengsara, anak manusia akan disalibkan, anak manusia akan mati. Nah, ini mendatangkan kecemasan buat murid-muridnya. Tetapi jangan lupa, Yesus bukan hanya bicara bahwa Mesias harus menderita, Mesias harus sengsara. Tetapi dia juga bicara bahwa anak manusia akan dimuliakan. Dia bicara bahwa Mesias akan naik ke tempat di mana dia berada, tempat di mana dia berasal. Dan kamu akan juga aku bawa ke sana. Tapi sekarang ini, kamu sementara masih berjuang, kuatkan hati kamu. Karena harinya akan tiba. Kamu yang setia akan bersama-sama dengan aku dalam kemuliaan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi dari ayat-ayat bacaan ini, kita bisa melihat bagaimana sikap kita seharusnya menyadari bahwa Kristus naik ke sorga. Kristus menyediakan tempat buat kita. Jadi yang pertama, Alkitab sudah tegaskan buat kita pada ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi sikap kita menyadari bahwa Kristus berasal dari sorga, Kristus pergi ke sorga, dan dia juga akan menjemput kita ke sana. Maka bagaimana sikap kita? Yang pertama, jangan gelisah. Percayalah kepada Allah. Nah, kenapa Yesus bilang jangan gelisah? Yesus bilang jangan gelisah karena Yesus mau ingatkan bahwa ada banyak hal dalam muka bumi ini, banyak hal dalam hidup ini yang akan membuat kita gelisah. Itu sama seperti seorang ayah yang bilang sama anaknya, kamu jangan sembarangan ya dalam menyeberang jalan. Kenapa? Karena ayah tahu bahwa jalan itu ada tempat yang berbahaya. Nah, waktu Yesus bilang jangan gelisah karena Yesus tahu persis. Dalam hidup ini ada banyak hal yang mendatangkan kegelisahan. Dalam pernikahan, dalam masa muda, dalam pelayanan, dalam mencari nafkah, dalam berusaha, dalam bekerja, dalam bergaul, saudara-saudara yang sukses, saudara-saudara yang mungkin sedang gagal. Banyak hal yang mendatangkan kegelisahan. Mungkin saudara berkata, oh ya karena saya bujangan makanya saya banyak kegelisahan. Atau sebaliknya, karena saya menikah saya banyak kegelisahan. Karena saya sukses saya banyak kegelisahan. Atau sebaliknya, karena saya sedang gagal saya banyak kegelisahan. Bukan itu persoalannya. Yesus sedang mau ingatkan bahwa memang sementara kita di muka bumi, kita akan menghadapi banyak kegelisahan. Sehingga kalau saudara mendengar program ini, saudara berkata, aduh jiwa saya lagi gelisah, jiwa saya lagi tuh kayaknya goyang gitu, saya kok ngadapin banyak masalah dalam hidup saya. Saya mau beritahu engkau bukan satu-satunya, karena dunia ini memang penuh dengan ancaman seperti itu. Tapi Yesus mau ingatkan, percayalah kepadaku, tinggallah di dalam aku, berjalanlah bersama dengan aku akan memberi kemenangan. Bukan berarti masalahnya tidak ada, tapi hadapi masalah tanpa kegelisahan. Hadapi masalah dengan iman. Hadapi masalah dengan percaya bahwa Allah tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Yang kedua, bagaimana sikap kita? Jangan gelisah, percaya kepada Tuhan. Karena dalam kegelisahan, akhirnya kita bisa goyang iman. Dalam kegelisahan, akhirnya kita bisa menghalalkan segala cara. Dalam kegelisahan, kita bisa menganggap dosa sebagai sesuatu jalan keluar biasa. Tapi hari ini kembali mau diingatkan bahwa kita jangan gelisah, percaya kepada Allah. Harap sepenuhnya pada Tuhan. Dia yang akan menyatakan kuasa kemuliaannya. Yang kedua, sikap kita dalam menyadari bahwa Kristus berasal dari sorga, naik ke sorga dan menyediakan tempat buat kita. Yang kedua, kita harus percaya bahwa tempat bagi kita telah disediakan. Berarti apapun persoalan kita di muka bumi, jangan coba kompromi.
Karena kita tidak akan menukar yang kekal dengan yang sementara. Kita tahu bagi kita tempat sudah disediakan. Berarti hidup kita harus kita jaga. Hidup kita harus benar. Berarti apapun yang kita buat dalam kehidupan kita, kita memandang ke sana dan kita tahu tempat kita sudah disediakan. Karena itu ini bedanya kekristenan dengan saudara agama. Agama berusaha berbuat baik supaya masuk surga. Agama berusaha berbuat amal ibadah supaya masuk surga. Tapi kita orang-orang percaya adalah berbuat baik, menjalankan amal ibadah. Karena kita tahu surga itu pasti. Sebagai ucapan syukur kita harus berbuat yang terbaik bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa sikap kita dengan kenyataan bahwa Kristus berasal dari surga, Kristus naik ke sorga, dan Kristus menyediakan tempat buat kita di sorga dan akan menjemput kita kembali ke sana. Berarti yang ketiga, kita harus berjaga-jaga sambil menantikan kedatangannya kembali. Haleluya. Kita harus berjaga-jaga. Kita tahu dia akan jemput kita. Kita tahu dia akan jemput kita. Berarti saya harus jaga hidup saya. Karena kita adalah mempelai Kristus. Jangan sampai dia jumpai kita mempelai yang tidak setia. Jangan sampai dia menjumpai kita mempelai yang tidak siap. Jangan sampai dia menjumpai kita sebagai mempelai yang mengecewakan. Biarlah setiap kita menyadari bahwa dia akan menjemput kita. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, tapi rumah tangga saya sedang goyah. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, saya sedang disakiti, saya sedang dikecewakan. Kadang-kadang saya pikir, Tuhan, kuat gak saya bertahan dengan semuanya? Ingat, Yesus akan datang kembali menjemput. Kita akan lihat dia tersenyum kepada kita dan berkata, anakku, engkau telah mengakhiri pertandingan iman yang baik. Itu sebabnya pertandingan apapun yang sedang kau jalani, kau ingat, Yesus akan menjemput saya. Saya harus jaga hidup saya. Hidup saya tetap harus penuh dengan kasih Tuhan. Hidup saya tetap harus setia. Hidup saya tetap harus berjalan dalam kesucian. Karena Yesus dengan tegas bilang, jika anak manusia datang kembali, masihkah dijumpai iman? Iman untuk berharap kepadanya. Iman untuk setia dengan firman. Iman untuk berjalan dalam kesucian. Biarlah masing-masing kita berkata, Tuhan, saya mau berjaga-jaga. Saya mau hidup benar, saya mau hidup setia. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Karena saya tahu hari yang besar itu akan tiba. Sekarang mungkin tekanan sedang ada, masalah sedang ada. Tapi hari besar itu akan tiba. Yesus menjemput saya bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui surat, hubungi kami melalui telepon, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara ingin didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat orang-orang muda yang sedang menghadapi goncangan, hamba doa buat setiap rumah tangga yang sedang dihantam oleh badai. Bapa, hamba berdoa buat mereka yang tidak punya kepastian tentang keselamatan hidupnya. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman, Tuhan ingatkan kami bahwa Kristus berasal dari sorga. Kristus menjalani hidup ini dengan kuasa sorga. Yesus mati dan bangkit, naik ke sorga, menyediakan tempat, akan datang kembali untuk menjemput kami, supaya di tempat di mana ia berada, kami berada untuk selama-lamanya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga kuasa-Mu disingkapkan. Kami hidup dalam kebenaran, berjaga-jaga, menantikan kemuliaan-Mu datang menjemput kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saat buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita, beriman menghadapi segala perkara. Karena kita tahu, di dalam Dia, di dalam Yesus, kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Tuhan.